Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak mi semuanya, kelas 6 Bilal bin Robba, apa kabarnya hari ini? Semoga Bang Kakak semuanya dalam kondisi sehat, baik, dan kita semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan Miss Karmila di hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 di pembelajaran tematik. Nah, Abang Kakak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah dan doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga pembelajaran kita diberkahi dan diridhoi dan Abang Kakak diberikan kemudahan dalam memahami materi yang disampaikan. Nah, Abang Kakak, untuk hari ini kita masih di tema 8, Bumiku, subtema 3, Bumi, Matahari, dan Bulan. Nah, Abang Kakak, hari ini merupakan materi terakhir kita di tema 8 ya, di pembelajaran 5 dan 6. Jadi Abang Kakak sudah dipersiapkan ya semua peralatan untuk belajarnya, dari mulai buku tematik, buku catatan, dan alat tulisnya ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan menggarisbawahi kata kunci dan memahami informasi penting, siswa mampu membuat kesimpulan akan suatu bacaan. Yang kedua, dengan menuliskan kembali informasi dalam bentuk visual, siswa mampu menjelaskan hal yang diketahuinya tentang kalender Masehi dan kalender Hijriah. Dan yang ketiga, dengan merencanakan sebuah kegiatan dalam kelompok, siswa belajar memahami hak dan kewajiban dari setiap anggota dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tujuan yang akan kita capai hari ini. Oke, Abang Kakak, kita awali dengan materi bahasa Indonesia. Nah, dalam kegiatan Ayo Membaca. Nah, pernahkah kamu mendengar tentang Tahun Baru Hijriah? Apa bedanya dengan Tahun Baru yang terjadi setiap tanggal 1 Januari? Ayo kita cari informasi mengenai kedua peristiwa tersebut. Nah, kalender Masehi dan kalender Hijriah. Nah, perputaran bumi mengelilingi matahari atau revolusi bumi dan perputaran bulan mengelilingi bumi atau revolusi bulan itu digunakan untuk menentukan tahun Masehi dan tahun Hijriah. Sistem penanggalan Masehi ditentukan berdasarkan kala revolusi bumi. Sistem penanggalan Hijriah ditentukan berdasarkan kala revolusi bulan ya. Jadi ada dua sistem penanggalan yang digunakan, itu ada kalender Masehi ya dan kalender Hijriah ya. Nah, yang pertama tahun Masehi. Tahun Masehi juga disebut dengan tahun Syamsiah dan atau tahun matahari. Tahun Masehi ditentukan berdasarkan kala revolusi bumi, yaitu waktu yang diperlukan bumi untuk sekali mengelilingi matahari. Kala revolusi bumi adalah 365 seperempat hari. 1 tahun Masehi dibagi menjadi 12 bulan dengan pembagian jumlah hari sebagai berikut. Nah, Abang Kakak, nah inilah pembagian ya jumlah hari dalam kalender Masehi atau tahun Masehi. Jadi ada 12 bulan, yaitu bulan Januari. Nah, ini ya, bulan Januari ada 31 hari. Kemudian bulan Februari. Nah, ini bulan Februari itu ada 28 hari ya. Dan setiap 4 tahun sekali itu ya, bulan Februari itu 29 hari ya. Nah, kemudian di bulan Maret, nah itu ada 31 hari, kemudian April 30 hari,
Mei 31 hari ya. Nah, kemudian di bulan Juni itu ada 30 hari. Nah, kemudian di bulan Juli, nah itu ada 31 hari. Ya, Agustus 31 hari, September 30 hari, Oktober 31 hari, November 30 hari, dan Desember ya 31 hari. Nah, tahun Masehi pertama kali ditetapkan oleh Julius Caesar ya, bangsaan Romawi pada tahun 47. Nah, Julius Caesar menetapkan jumlah hari dalam satu tahun 365 hari. Nah, berdasarkan skala revolusi bumi, satu tahun itu sama dengan 365 seperempat hari ya. Nah, sisa seperempat hari dari setiap tahun itu dikumpulkan sehingga setelah 4 tahun akan terkumpul menjadi satu hari. Jadi setiap 4 tahun sekali jumlah hari dalam satu tahun itu sama dengan 366 hari dan disebut dengan tahun kabisat. Nah, jadi makanya setiap 4 tahun sekali ya di bulan Februari itu ya jumlah harinya menjadi 29 hari. Nah, itu ya dimana yang seperempat hari tadi dikumpulkan ya selama 4 tahun. Jadi kalau kita kalikan ya seperempat dikali 4 sama dengan 4/4 ya, sama dengan menjadi 1. Makanya ya setiap 4 tahun sekali itu bertambah 1 hari di bulan Februari menjadi 29 hari. Nah, tahun kabisat adalah tahun bilangan yang bilangannya habis dibagi 4. Misalnya tahun 2000, 2004 dan 2008. Nah, jadi tahun 2020 kemarin, nah itu adalah tahun kabisat ya, dimana bulan Februari itu sampai dengan tanggal 29 ya, sampai 29 hari. Nah, berdasarkan perhitungan yang lebih teliti, kalau revolusi bumi adalah selama 365 hari, 5 jam 48 menit. Nah, itulah ya untuk ini ya mengenai penentuan kalender Masehi atau tahun Masehi yang disebut dengan tahun Syamsiah ya, atau tahun matahari ya Bang Kakak. Nah, berikutnya yang nomor 2 yaitu tahun Hijriah. Tahun Hijriah juga disebut tahun Komariah atau tahun bulan ya. Tahun Hijriah ditentukan berdasarkan skala revolusi bulan, yaitu waktu yang diperlukan bulan untuk sekali mengelilingi bumi. Nah, jadi kalau tadi tahun Masehi atau tahun Syamsiah ya, nah itu ditentukan berdasarkan ya skala revolusi bumi ya, bumi mengelilingi matahari. Nah, sedangkan tahun Hijriah, nah itu berdasarkan skala revolusi bulan, yaitu waktu yang diperlukan bulan ya untuk sekali mengelilingi bumi. Nah, skala revolusi bulan adalah 29,5 hari, sehingga jumlah hari dalam satu tahun ya sama dengan 29,5 hari dikali 12 sama dengan 354 hari. Jadi 1 tahun Hijriah dibagi menjadi 12 bulan dengan pembagian jumlah hari sebagai berikut. Nah, ini nama bulannya ya, di bulan Muharram. Nah, itu 29 hari, kemudian Safar ya itu 30 hari, Rabiul Awal 29 hari, Rabiul Akhir 30 hari, Jumadil Awal 29 hari, kemudian Jumadil Akhir 30 hari. Nah, pada bulan Rajab, nah itu ada 29 hari, bulan Sya'ban
ya ada 30 hari, kemudian di bulan Ramadan ada 30 hari, di bulan Syawal ada 30 hari, kemudian di bulan Zulkaidah nah itu ada 29 hari, dan di bulan Zulhijjah nah itu ya 29 hari atau 30 hari. Nah, kalender Hijriah juga mengenal tahun kabisat, yaitu jumlah hari dalam satu tahun kabisat Hijriah satu hari lebih lama dibandingkan tahun Hijriah biasanya, yaitu 355 hari. Pada tahun kabisat Hijriah, jumlah hari dalam bulan Zulhijjah adalah 30 hari. Jadi nah ini tadi ya, di bulan Zulhijjah ketika pada tahun kabisatnya jumlah hari di bulan Zulhijjah itu menjadi 30 hari ya. Nah, berdasarkan hal tersebut, hari-hari besar Islam setiap tahun bergeser lebih awal 11 hari pada tahun Hijriah biasa dan bergeser 12 hari pada tahun kabisat ya. Nah, itulah abang kakak ya. Jadi sebentar lagi kan kita akan ini ya memasuki bulan ini kan, saat ini kita bulan Rajab ya. Nah, setelah bulan Rajab kita akan memasuki bulan Sya'ban dan kita akan masuki bulan Ramadan. Nah, jadi bulan Ramadan di tahun ini ya itu di tahun Hijriah ini nah itu akan lebih awal ya dibandingkan tahun yang lalu ya. Jadi ini kita nanti di bulan kalau di penanggalan kalender Masehinya nah di bulan April nanti kita sudah memasuki bulan Ramadan ya abang kakak ya. Nah, itulah tadi ya sistem ya atau penghitungan tahun Masehi ya dan tahun Hijriah ya. Jadi di tahun Masehi ada 12 bulan ya, yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, di tahun Hijriah juga dibagi menjadi 12 bulan ya. Bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijjah ya abang kakak. Nah, jadi banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari bacaan di atas. Nah, sekarang bersama temanmu identifikasikan 5 informasi penting dari bacaan dan tuliskan informasi tersebut dalam format yang disediakan. Nah, ini menjadi latihan bagi abang kakak semuanya ya. Abang kakak carilah 5 informasi penting dari teks bacaan tersebut. Jadi dari teks bacaan tentang kalender Masehi dan kalender Hijriah, nah abang kakak cari 5 informasi penting dari bacaan tersebut dan nantinya dikirimkan melalui WA Miss Karmila. Nah, kita lanjutkan ke materi PPKN. Nah, dalam kegiatan Ayo Mengamati, kita akan amati infografis tentang hak anak di bawah ini. Nah, ya dari infografis ini kita bisa ketahui ya, penuhi hak dan kebutuhan anak. Nah, apa-apa saja prinsip dasar ya hak anak tersebut. Nah, abang kakak bisa lihat di bukunya di halaman 126 ya. Jadi nah di sini ya prinsip dasar hak anak itu, nah ini adalah non diskriminasi ya. Jadi tidak ada diskriminasi. Nah, kemudian kepentingan ya yang terbaik bagi anak. Nah, kemudian ya hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan ya. Jadi ini
setiap anak itu berhak untuk hidup, kemudian untuk kelangsungan hidupnya dan untuk perkembangan anak. Nah, kemudian penghargaan terhadap ya pendapat anak ya. Jadi kita juga ya harus setiap anak itu berhak untuk mendapatkan penghargaan terhadap pendapatnya ya. Nah, kemudian anak adalah bagian dari masa kini dan pemilik masa depan yang akan melanjutkan keberlangsungan pembangunan bangsa. Nah, oleh karena itu, hak-haknya harus dilindungi agar tetap terpenuhi dalam masa tumbuh kembangnya. Nah, hak anak yang masih sering diabaikan. Jadi ada kadang beberapa hak anak yang terkadang terabaikan. Nah, itu diantaranya yaitu hak untuk mendapatkan makanan. Jadi kemudian hak untuk mendapatkan kesehatan, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan permainan, hak untuk mendapatkan perlindungan ya, hak untuk mendapatkan kesamaan, hak untuk mendapatkan nama dan identitas, hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya. Nah, itulah beberapa hak-hak anak ya yang harus kita perhatikan ya, yang harus dipenuhi ya, yang terkadang ya mungkin sebagian anak-anak ya di luar sana mungkin tidak mendapatkan haknya tersebut ya Abang Kakak. Nah, itulah infografis tadi mengenai pemenuhan hak dan kebutuhan anak. Nah, Abang Kakak, itulah materi kita hari ini. Jadi materi hari ini menutup pertemuan kita di tema 8 ya Abang Kakak. Nah, Miss ingatkan kembali kepada Abang Kakak yang belum mengirimkan latihannya agar mengirimkan latihannya ya. Jadi untuk pekan depan Abang Kakak akan melaksanakan ujian mid semester ya. Jadi selama ujian mid semester, nah materi kita tiadakan terlebih dahulu. Jadi bagi Abang Kakak yang belum mengirimkan tugas-tugasnya ya, latihan-latihannya, nah agar segera mengirimkan latihannya melalui WA Miss Carmila. Nah, Miss ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir ya. Abang Kakak tetap melaksanakan ibadahnya ya, sholat 5 waktunya, jangan tinggalkan, kemudian mengulang materi pelajarannya kembali ya, murojaah hafalannya, dan tetap tilawah Al-Qur'annya, dan tetap mematuhi protokol kesehatan ya pastinya. Oke, nah kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.